Shalom, happy SWAT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan harian GSJ SWAT. Pagi ini saya mau bawakan suatu renungan dalam kesaksian kali ya. Yang saya beri judul adalah sempat terhilang. Dari khotbah Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu ya, mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi saya teringat atau flashback kembali dalam hidup saya masa yang lalu gitu ya. Di sini saya mau kesaksian sedikit ya mengenai anak yang hilang. Saya juga pernah mengalami menjadi anak yang hilang. Mungkin dari kita juga pernah mengalami menjadi anak yang hilang ya, tapi dengan versi berbeda dari kita masing-masing gitu ya. Anak yang hilang sama seperti domba, kalau saya ingat tuh seperti domba yang hilang, tersesat gitu ya. Jadi gembala itu mencari satu domba yang tersesat dan bahkan dia meninggalkan 99 domba lainnya demi mencari satu domba yang tersesat tersebut gitu. Saya mau flashback dari waktu saya kecil ya. Saya tuh ayah saya sudah memperkenalkan Tuhan dari sekolah minggu gitu ya. Dia sudah membawa saya kepada Tuhan lewat sekolah minggu. Yang saya ingat waktu itu, waktu sekolah minggu saya sering kali dijemput itu dengan guru sekolah minggunya gitu ya. Tuh baik banget tuh guru sekolah minggunya itu. Kemudian sekolah minggu juga saya diceritakan ya mengenai cerita-cerita Alkitab, mengenai bagaimana Daud dan Goliat gitu ya. Terus mengenai Simpson, Yunus di perut ikan, dan banyak lagi lah gitu ya sampai kelahiran Tuhan Yesus gitu ya. Berlanjut sampai dengan kuliah gitu ya. Waktu itu gereja itu mulai gencar-gencarnya itu menjangkau kampus gitu ya. Dan sempat saat itu saya ikut beberapa teman untuk penjangkauan kampus gitu loh. Jadi saya sempat dibaptis waktu itu. Dan di kampus tersebut saya juga melayani ya dalam persekutuan oikumene gitu ya. Jadi ibadah yang diadakan dari beberapa denominasi gitu ya. Dan mulai ikutlah di sana, bantu sana sini. Namun sekitar kurang lebih 2 tahun gitu ya, dan nggak berlanjut lagi gitu. Karena ganti pengurusan, otomatis ganti orang gitu. Dan dari situ saya ke gereja pun itu masih ini ya, belum ada ketetapan gitu. Jadi gereja itu masih menclok-menclok gitu. Kadang gereja sana, kadang gereja sini gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang nggak ke gereja sama sekali gitu. Hingga pada akhirnya itu saya benar-benar vakum gitu. Benar-benar hilang, benar-benar kosong, nggak ke gereja sama sekali gitu. Dan di situ dalam terhilangnya saya, itu saya diizinkan Tuhan, saya ada atau yang saya alami di dua kelompok teman saya ini. Yang pertama adalah kelompok teman-teman saya yang seiman. Dan kelompok kedua adalah kelompok teman-teman saya yang tidak seiman. Dari yang pertama yang saya alami di kelompok teman-teman saya yang seiman, itu kurang lebih waktu itu ya antara sekitar 7-8 orang gitu ya, itu seiman dengan saya. Tapi yang buat saya bingung adalah itu tidak mencerminkan, kelakuannya itu tidak mencerminkan imannya gitu. Kalau kita ketemu ngobrol bercanda gitu ya, ngomongnya itu ngomong jorok gitu ya, dan sering rokok, bahkan minum-minum gitu ya, pergi ke diskotik,
Tapi ya kalau saat minggu ya tetap aja ke gereja gitu loh. Nah, terus saya juga pernah mengalami di kelompok kedua di mana teman-teman saya itu dalam kelompok itu semuanya tuh tidak seiman dengan saya dan hanya saya satu yang punya iman yang berbeda gitu. Tapi anehnya kelakuan mereka itu baik gitu. Tidak ngomong-ngomong jorok gitu ya. Tidak apa minum-minum. Pokoknya kelakuannya baik gitu ya. Dan di situ saya mulai merasa apa namanya enjoy gitu ya. Pernah diajak satu tur rohani, bahkan sempat tidur di rumah ibadah mereka, hingga turut juga beribadah dalam kepercayaan mereka gitu ya. Sampai akhirnya saya juga pernah suka gitu dengan satu wanita di sana, ya untungnya nggak keterusan gitu ya. Dan singkat cerita ya, pada akhirnya Tuhan menemukan saya dan menyadarkan saya gitu. Dan lebih terkejutnya saya, teman akrab saya yang waktu itu berbeda iman dengan saya itu sekarang bisa berbalik gitu, menerima dan mengikut Tuhan gitu. Puji Tuhan ya. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari apa yang saya alami adalah bahwa kita itu perlu suatu komunitas yang sehat, komunitas yang benar gitu. Di mana komunitas itu saling membangun gitu, saling mendukung satu sama lain, menopang satu sama lain gitu ya. Dan yang kedua itu komunitas seiman adalah komunitas yang benar-benar dilihat dari buahnya, kelakuannya. Ya, jadi kalau arang yang menyala, jika dia berada dalam bara arang yang lainnya gitu loh. Dan kita bukan berada dalam komunitas yang tidak seiman gitu, yang malah akan membuat kita jauh, bahkan semakin jauh dari Tuhan gitu ya. Yang pertama adalah komunitas yang benar. Yang kedua adalah kita perlu tertanam dalam satu gereja lokal gitu. Artinya kita perlu ambil bagian dalam pelayanan gereja gitu. Mulailah dari apa hal-hal yang kita dapat lakukan gitu ya. Ya seperti bersih-bersih gereja, apalah gitu ya. Atau jadi asyir gitu dan lainnya. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Biarlah bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ada satu ayat yang saya dapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah kami ada dalam komunitas yang sehat, sehingga kami boleh tertanam dan bertumbuh dengan benar Tuhan. Tuhan berkati komunitas kami supaya semakin hari semakin memberkati diri kami dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.